Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Nampak dari kejauhan, seorang pemuda keluar dari mobil tuanya menuju sebuah warung yang berada di pinggir jalan. Diikuti seorang gadis cantik di belakangnya. Sampai mereka akan masuk ke sebuah warung. Terlihat wajah si gadis cantik yang terlihat cemberut. Mas, kok di sini sih mas? Malu tahu mas makan di pinggir jalan. Memangnya kenapa kalau harus malu? Lawang kita makannya aja bayar gak ngutang kan? Sesaat kemudian mereka memesan makanan. Terlihat sang pemuda nampak menikmati hidangan di depannya. Namun sebaliknya si gadis hanya mengacak-acak makanannya saja. Loh, kok nggak dimakan sih? Apa mas mau suapin? Kata si laki-laki menggoda. Enak aku mas. Terlihat ekspresi marah pada wajah laki-laki tersebut. Berapa pak semuanya? Kata sang pria hendak membayar makanannya. 30.000 Den. Kata paman pemilik warung. Ini pak, ambil kembaliannya saja. Kata lelaki tersebut sembari memberikan uang 50.000. Ini kebanyakan Den. Udah pak, gak apa-apa. Kata sang pemuda ramah berjalan keluar dari warung. Terlihat gadis di belakangnya yang ngedumel. Mereka sampai masuk ke dalam mobil tuanya. Mas, uang 50.000 buat makan di kafe sudah cukup mas. Malah dikasih sama orang, kayak orang bodoh aja. Kata si gadis menyindir sosok lelaki di sampingnya. Lelaki tersebut hanya diam fokus dengan kemudinya. Sesaat kemudian mereka tiba di sebuah kampus ternama di kota itu. Hei Arya! Suara teriak memanggil nama lelaki yang ternyata adalah Arya. Arya pemuda sederhana yang berasal dari desa. Kuliah di sebuah universitas ternama, mengambil jurusan antropologi sosial budaya. Pemuda itu hidup sebatang kara. Setelah 5 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan membuatnya kehilangan kedua orang tuanya. Hanya mobil tua peninggalan sang ayah yang membuatnya selalu mengingat mereka. Roni, ada apaan Ron? Arya, kamu dicari Pak Ridwan no? Ada apa emangnya? Tahu, kamu samperin aja. Jawab Roni sambil melihat sosok di samping Arya. Terlihat dia memasang mimik wajah jijik dengan sosok di depannya. Ada apa Ron? Terlihat Roni hanya diam. Nggak ada apa-apa. Arya yang melangkah pergi meninggalkan Roni. Arya menoleh ke arah gadis yang sedari tadi mengikutinya. Dilihatnya wajah gadis itu yang nampak gelisah. Ada apaan sih? Tanyanya kepada gadis yang bernama Ani, pacarnya. Nggak ada apa-apa kok mas. Ani cuma gak suka aja sama mas Arya kalau temenan sama Roni. Lah memangnya kenapa? Aku gak boleh temenan sama Roni. Mas, Roni itu lelaki nakal mas, gak baik. Jawab Ani menjelek-jelekan Roni. Setelah perbincangan itu, mereka berpisah. Ayah bergegas ke ruangan dosen untuk mencari Pak Ridwan. Sedangkan Ani berjalan menuju kelasnya. Pak Ridwan mencari Arya untuk mengajaknya pergi menuju tempat terpencil di luar kota. Katanya, di sana telah ditemukan peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit dan telah dimulai digali dan diteliti. Akhirnya, mereka sepakat seminggu lagi pergi menuju lokasi. Setelah itu, Arya pun melanjutkan studinya di universitas tersebut.
Beberapa waktu kemudian, dia berjalan keluar kampus menuju halaman parkir. Terlihat sosok Roni yang berjalan mendekati Arya. "Hei Arya, tunggu. Ada apaan, Ron? Tapi kamu janji Arya, Jangan marah kalau aku ceritakan. emang ada apaan sih Ron? Kamu bikin penasaran aja deh. Jangan bertele-tele, langsung aja katakanlah." "Ya, sebenarnya Ani itu ayam kampus ya." Katanya sambil berbisik kepadanya. Seketika itu, Arya terkejut bercampur rasa marah mendengar ucapan Roni, hingga ditarik kerah baju Roni guna memberikan sebuah pukulan. "Ron, lo jangan asal bicara ya Ron," kata Arya yang hampir meninjunya. "Aduh, betul. Aku melihatnya kemarin bersama Om di Cafe Lestari," katanya sambil menahan rasa takut. "Ya sudah, kamu ceritakan semua Ron, semua yang kau tahu," pintanya kepada Roni dan melepaskan cengkraman dari kerah bajunya si Roni. Perihal Ani, secara tidak sengaja dia melihat berjalan bersama Om di Cafe Lestari. Roni sempat membuntuti mereka yang masuk ke sebuah hotel. Sontak Arya kaget mendengar cerita Roni. Segera dia ambil HP Androidnya. Arya mencoba menghubungi Ani. Lama sekali ditunggu, tak sekalipun Ani merespon teleponnya. Kemudian Arya ubah strategi agar Ani merespon panggilannya. Dia kirim pesan singkat bernada ancaman. "Angkat teleponku atau enggak kita akan putus," pesan yang Arya tulis. Segera dikirimkan pesan itu sampai notifikasi tanda silang menunjukkan pesan yang telah diterima dibaca Ani. Sekali lagi dia menelpon Ani. Seketika ada jawaban lirih, suara perempuan. Ada apa mas? Ani lagi sibuk nih. "Kamu sekarang di mana, An?" Ini Ani lagi sama teman mas kerjain tugas. Belum sempat Ani selesai bicara, Arya langsung mematikan telepon. "Wah, dia pasti berbohong nih. Ani yang kukenal kan bukan tipe gadis yang rajin," pikirnya dalam hati, memikirkan segala kemungkinan dari percakapan tadi. Ron, tolong aku antar ke Cafe Lestari ya," pintanya kepada Roni. "Ya udah, ayo," jawab Roni singkat. Arya bergegas menuju Cafe Lestari yang jaraknya tak jauh dari kampus itu. 15 menit kemudian, mereka telah sampai ke tempat yang tidak jauh dari Cafe Lestari. "Arya, kenapa berhenti di sini?" "Biar dia nggak tahu kalau kita datang. Udah, kamu diam-diam di sini." Segera Arya turun dari mobil berjalan menuju ke dalam kafe. Ternyata yang dikatakan Roni itu benar. Terlihat Ani sedang duduk bersama seorang om-om. Dia dekati meja Ani. Sesaat Ani melihat ke arahnya seperti dia menyadari kedatangan Arya. Seketika dia berdiri menjauh dari meja itu. Loh, Mas Arya kenapa kesini? Sesaat emosi Arya berubah menjadi tak stabil. Seakan-akan bayangan hitam menutupi akal sehatnya, sampai dia yang menghela nafas panjang. "Enggak, aku cuman lewat tadi. Dari luar lihat kamu." Mas Arya, Ani minta maaf mas. "Oh ya nggak apa-apa. Bagus ya kafenya. Lebih bagus dari warung yang tadi kan ya?" Mas, Ani minta maaf mas. Mas, kita mulai dari awal ya mas, kata Ani sambil menangis. Sosok Ani yang berdiri di depannya teringat bayangan masa lalu saat gadis itu baru datang dari desa. Gadis yang polos dan lugu, gadis yang membuat Arya tertarik mendekatinya. Tapi sekarang gadis yang tak tahu malu, yang tak tahu etika. "Kamu gak salah kok. Ini semua pilihanmu dan terserah kamu saja. Justru aku yang minta maaf padamu, Ani. Maaf, kita sudah tidak ada harapan lagi. Mulai saat ini hanya ada aku dan kamu. Lupakanlah kata-kata kita."
gadis yang selama ini dia cintai telah menjual harkat martabatnya demi materi. Dia mengkhianatinya untuk kepuasan duniawi. Cahaya biru berkilauan terlihat mendekat. Sosok wanita cantik berjalan ke arahku dengan memakai pakaian zaman kerajaan dan sebuah perhiasan berupa kalung permata biru yang menggantung di lehernya. Suara lirih keluar dari mulutnya seolah-olah memanggilku. Kang Mas Arya Pinangun. Seketika aku terbangun. Mimpi itu lagi. Sebuah adegan yang sering datang di mimpiku. Sebuah mimpi yang sama, sosok gadis cantik dengan permata biru. Sebuah pertanyaan yang sama selalu melintas di pikiranku. Siapa wanita itu? Seperti janji kami minggu lalu, saya bertemu dengan Pak Ridwan di kampus. Terlihat juga beberapa rombongan dari Departemen Cagar Budaya. Arya, kamu bawa mobil sendiri? Tanya Pak Ridwan. Iya Pak, nanti Arya sekalian pulang. Sungguh kebetulan lokasi yang kami tuju searah dengan kampung halamanku. Sesaat kemudian kami memulai perjalanan yang lumayan jauh, yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Terlihat di pinggiran kota, 2 mobil yang melaju dengan kencang. Tak terasa sudah hampir 1 jam aku dan rombongan menempuh perjalanan dengan kontur pegunungan. Dengan banyaknya tikungan tajam ditambah turunan serta tanjakan yang cukup ekstrim. 15 menit kemudian, kami meninggalkan jalanan beraspal dan menelusuri jalanan makadam. Akhirnya sampailah kami tak jauh dari lokasi. Segera kami turun dari mobil. Lokasi yang kami tuju berada di bukit yang memaksa kami harus susah payah mendaki. Tak lama kemudian kami telah sampai di atas setelah perjalanan melewati medan yang sedikit cukup menanjak dan jalan yang sempit serta licin ditutupi lumut-lumut maupun akar pohon besar. Sebuah pemandangan yang tak bisa kami temui, susunan batu persegi 4 yang tersusun rapi. Sepertinya itu adalah bekas dari runtuhan bangunan masa lalu yang mungkin sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kulihat Pak Ridwan dan kawan-kawannya yang sibuk meneliti. Pandanganku tertuju kepada sebuah pohon beringin tua yang nampak menakutkan. Segera kupacu langkahku ke arah pohon itu berada, meninggalkan yang lain. Terlihat cahaya berwarna biru berkilauan. Ada apa itu? Segera ku ambil golok yang tergantung di sabuk celana. Dengan cepat ku bersihkan akar-akar lebat yang menutupi. Nampak sebuah batu berbentuk dan berukir, menyerupai batu nisan. Ku cari asal cahaya yang kulihat tadi. Kutemukan sebuah kalung bermatakan batu permata melingkari di batu nisan itu. Akhirnya dengan susah payah dapat ku ambil. Kenapa kalung ini begitu familiar bagiku? Sepertinya aku pernah melihatnya dulu. Terus ku gali memori dalam ingatanku, mencari perihal kalung permata biru. Dah, biar ku bawa aja kalung ini dulu. Nanti bila penasaranku hilang, pasti akan ku kembalikan. Segera ku panggil Pak Ridwan. Pak Ridwan, ada sesuatu Pak di sini Pak. Ucapku kencang dengan bermaksud memberitahu Pak Ridwan dan yang lain. Bergegas Pak Ridwan mendekatiku. Ada apa Arya? Apa yang kau temukan? Tanya Pak Ridwan. Pak, ini sepertinya sebuah makam ya Pak? Iya, ini benar. Ini sebuah makam. Setelah kami bersihkan dan teliti, nampak batu nisan tersebut bertuliskan aksara Jawa Dewi Wulandari. Sebuah makam dari akhir zaman Majapahit Hindu-Buddha. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa makam ini memiliki kesamaan dengan makam umat Muslim? Pada zaman itu, umat Muslim tinggal di pesisir dan sedikit yang tinggal di kota besar. Kenapa ada makam Muslim di dalam pedalaman?
Apakah masa itu ajaran yang dibawa para sunan telah menyebar sampai ke pedalaman? Pertanyaan demi pertanyaan terus kami gali. Tiba-tiba Pak Ridwan berkata, "Bukannya Wulandari itu kekasih dari Arya Binangun ya?" "Iya, Pok, sepertinya iya," saut salah satu dari kami. "Jadi legenda Arya Binangun itu nyata ya?" ucap Pak Ridwan lagi. Arya Binangun adalah nama tokoh protagonis yang berasal dari Kabupaten Talun. Cerita tentang pendekar sakti Mandraguna, seorang pendekar dari Majapahit yang memiliki kekasih bernama Dewi Wulandari, yang akhir hayatnya dikisahkan gugur dalam medan perang. Sebelumnya, mereka beranggapan bahwa sosok Arya Binangun hanyalah legenda saja, karena tak pernah ditemukan bukti sejarah yang membuktikan eksistensinya. Tak berasa sudah hampir setengah hari kami berada di lokasi. Kini kami putuskan untuk kembali ke kota, kembali ke peradaban meninggalkan hutan belantara. Segera kami turun menelusuri jalan setapak yang licin kami lalui tadi. Sesampailah di tempat di mana mobil kami berparkir. Segera rombongan meninggalkan tempat tersebut, dikarenakan waktu sudah sore. Ditambah rimbunnya pepohonan serta kabut yang mulai turun, membuat pandangan kami agak terganggu. Setelah berjuang kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di jalanan beraspal. Terlihat dari atas 2 mobil melaju dengan kencang, sebuah mobil jeep yang diikuti dengan mobil MPV tua. Menelusuri jalanan beraspal yang berkelok-kelok naik turun. Sampai di sebuah tikungan tajam, terlihat mobil MPV yang berada di belakang sepertinya ada masalah. "Aduh, remnya blong!" Sembari mencoba terus menginjak-injak rem, berharap rem segera berfungsi. Ku banting setir ke arah kanan membenturkan dinding, berharap mampu mengurangi laju mobil. Namun naas usahanya tak berhasil. Laju mobil malah tak terkendali mengarah ke kiri dan menabrak pembatas jalan. Sesaat kemudian mobil tersebut terjun bebas dan jatuh ke jurang yang dalam. Sampai sebuah fenomena tak lazim terjadi. Di momen-momen terakhirku, terasa waktu berjalan melambat. Terlihat sebuah kalung yang keluar dari saku bajuku melayang di depanku. Segera ku pegang kalung permata biru itu, dan suara ledakan terdengar begitu keras, sebuah suara benturan. Disusul api dan asap yang mengepul dari arah mobil itu jatuh. Di atas bukit, sebuah mobil jeep tiba-tiba berhenti. Mereka keluar menuju arah di mana mobil itu jatuh. Terlihat ekspresi takut bercampur panik. Terlihat Pak Ridwan yang menangis sambil merangkul rekannya. Sepertinya dia yakin Arya tak mungkin selamat. Inilah dari perjalanan hidup seorang anak manusia. Arya, pemuda sederhana, pemuda yang hidup sebatang kara, sosok pemuda yang baik hatinya, sosok periang dan pemaaf. Sosok itu sudah tiada lagi kini. Di tebing itu dia meregang nyawa. Nampak dari kejauhan, seorang pria parubaya bersama seorang gadis menelusuri jalanan hutan. Terlihat sang gadis berhenti seolah melihat sesuatu. "Sepertinya ada mayat, Romo," teriak sang gadis memanggil orang tua yang tak lain adalah ayahnya. "Benar, Nduk. Ayo kita lihat." Bergegas mereka melangkah ke arah tubuh manusia yang dilihatnya. Nampak seorang pemuda yang terbaring tengkurap tanpa busana. Hanya sebuah kalung yang melingkar di genggaman tangannya. "Pemuda ini masih hidup, Nduk," kata sang ayah setelah memeriksa kondisi lelaki tersebut. "Ayo kita bawa pulang saja. Siapa tahu nyawanya masih bisa tertolong, Nduk," kata sang ayah sembari mengangkat tubuh laki-laki itu. Lekas mereka berjalan meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah letaknya di pinggiran hutan. Segera mereka masuk rumah dan membaringkan tubuhku di sebuah ranjang bambu yang beralaskan tikar dan menyelimutinya dengan kain jarik. "Kira-kira orang ini dari mana ya, Romo? Kenapa bisa ada di tengah hutan ini?"
Romo tidak tahu, Nduk. Sepertinya dia tidak berasal dari wilayah sini. Sepertinya dari kasta pandita atau kesatria ini, Nduk. Waktu terus bergulir, tak terasa sudah 2 hari di sebuah kamar seorang gadis yang sedang bersih-bersih. Di sampingnya terbaring sosok pemuda dewasa yang ditemukan terlantar pingsan di tengah hutan tempo hari. Sesaat kemudian terlihat laki-laki itu mulai tersadar dengan suara gadis yang berteriak memanggil ayahnya. "Romo, dia sudah bangun, Romo." "Wulan, cepat bawakan air hangat sama madu ya, Nduk." Seorang pemuda yang perlahan-lahan mencoba membuka matanya. Sebuah pemandangan yang asing baginya. Sebuah kamar kecil berdindingkan bambu dan berlantaikan tanah. Terlihat sosok pria paruh baya berpenampilan seperti penokohan dalam kesenian Jawa. Dia duduk di sampingnya. Aku di mana ini? "Tenang anak muda. Kamu sedang berada di Dukuh Talun. Masih di wilayah kekuasaan Majapahit." Sontak pemuda itu terkejut. Serasa baginya bumi berputar. Terlintas di ingatannya saat terakhir kali sebuah kecelakaan mobil yang menimpanya. Pikirannya terus melayang mencari jawaban yang masuk akal. Nampak pemuda itu pingsan kembali. Loh, kok pingsan lagi, Romo? Tanya Wulan yang baru datang membawakan air panas serta madu. "Iya, Nduk, sepertinya dia kaget. Mungkin dia sedang mengalami masalah, Nduk." Apa itu, Romo? Ucap Wulan sambil menaruh nampan berisi air hangat dan madu di samping pemuda itu. "Entahlah, Nduk. Jangan dibangunkan. Sebentar lagi dia akan bangun sendiri, Nduk. Romo akan pergi berburu di hutan. Kamu tunggu pemuda itu ya, Nduk." "Baik, Romo." Dipandangi tubuh pemuda di sampingnya, nampak pemandangan yang asing baginya. Kenapa perawakan pemuda ini berbeda sekali dengan pemuda desa Talun? Nampak jelas di mata Wulan, kulit putih, bersih terawat, badannya tinggi besar. Tanpa dia sadari, lama dia menatap sambil membelai rambut hitam pemuda itu. Wulan merasa takjub dengan rambutnya. Kenapa ada rambut yang begitu bagus seperti ini ya? Alangkah indahnya jika rambutku bisa sebagus ini. Tanpa Wulan sadari, pemuda itu mulai terbangun. Karena terkejut, dia segera memegang tangan Wulan. Siapa kamu? Saya Wulan. Tolong lepaskan tangan saya, sakit. Ucap Wulan sangat kesakitan karena cengkraman pemuda itu. Setelah itu dia sadar bahwa gadis itu tidak berniat jahat. Sejenak dia terdiam memikirkan hal-hal aneh yang dia alami. "Kang Mas, ini minum air hangat dan madunya biar tubuhnya cepat pulih kembali." "Iya, terima kasih," katanya sambil meminum air hangat beserta madu pemberian Wulandari. Sesaat kemudian pemuda itu terlihat mencoba bangkit dari ranjangnya. Tenaganya masih belum pulih. Segera Wulandari membantunya berdiri. "Kang Mas mau kemana? Biar aku antar saja." "Tolong antarkan aku keluar biar aku menghirup udara segar." Nampak 2 orang muda-mudi yang berjalan keluar dari sebuah rumah. "Kang Mas duduk dulu di sini ya," ucap Wulan sambil menuntunnya ke arah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Nampak sang surya telah jauh berada di barat. "Wulan, di mana ayahmu?" "Romo sedang berburu di hutan, Kang Mas." "Oh iya, Kang Mas namanya siapa?" tanya Wulan. Sebuah pertanyaan yang mendorong pikiran mencari jawaban siapa dirinya itu. Terlintas diingatannya kejadian demi kejadian yang telah dilalui, sebuah kecelakaan yang mengirimnya melintasi waktu. Namaku
Arya. Arya, nama yang bagus Kang Mas. Ucap Wulan sambil tersenyum. Jadi Wulan bisa memanggilmu Kang Mas Arya aja ya? Boleh, Wulan juga boleh kok memanggilku Arya, katanya sambil membalas senyumannya. Nampak kedua muda-mudi itu telah akrab satu sama lain. Sepertinya mereka telah bertemu sebelumnya. Siapa namamu tadi? Wulan Kang Mas. Seketika Arya teringat dengan makam tempo hari. Makam kuno yang di situ tertulis nama Wulandari. Hingga sebuah pertanyaan muncul di pikirannya. Apakah ini Wulan yang sama dengan Wulandari yang terbaring di makam itu? Wulandari. Bener namamu Wulandari? Tanyanya serius. Lah, Kang Mas kok bisa tahu nama lengkapku? Apa benar kamu Wulandari Putri Ki Sutameja? Tanyanya lagi mencoba memastikan. Loh, Kang Mas dari mana bisa tahu namaku dan nama romoku? Arya hanya bisa terdiam, pertanyaannya yang sulit untuk Arya jawab. Wulan, apa kamu mengenal kalung ini? Tanyanya sambil menunjukkan kalung bermata biru yang sedari tadi Arya pegang. Wah, bagus sekali kalung ini Kang Mas. Tiba-tiba Wulan mengambil kalung itu dari tangannya. Ini bagus jika dipasang di lehermu Kang Mas. Ucap Wulan sambil memasangkan kalung itu di lehernya. Arya memandang tajam ke arah Wulandari. Wajah gadis yang berdiri tepat di hadapannya. Wajah itu tampak tak asing. Sepertinya Arya pernah melihatnya. Sesaat nampak diingatannya sosok wanita di dalam mimpinya selama ini. Pikirannya terus berputar-putar guna mencari jawaban. Biarlah waktu yang akan menuntunku menemukan jawaban atas setiap pertanyaanku. Bagaimana aku bisa tertahan di zaman ini? Zaman yang asing bagiku, zaman yang penuh dengan kekerasan, zaman di mana paling kuat dia yang paling berkuasa, zaman yang dipenuhi dengan cerita manusia sakti dan para wali. Nampak dari kejauhan seorang pria paruh baya berjalan menerobos hutan. Sosok itu tidak biasa. Terlihat dari caranya memegang busur panah dan tombak di tangan kanannya. Sedang di pundaknya terdapat seekor babi hutan besar yang sudah tidak bernyawa, hasil dari perburuannya. Sekilas orang akan tahu betapa perkasanya lelaki tua itu. Sampailah dia di sebuah rumah. Sekilas dipandanginya sepasang muda-mudi yang duduk bercengkrama. Kula nuwun, ucap laki-laki itu sambil tersenyum. Mangga Romo. Wah, Romo dapat tangkapan besar hari ini. Iya Nduk, Romo dapat babi besar ini. Tolong Nduk, kamu pergi ke bawah, katakan aku menyuruh mereka ke sini, kata Ki Suta sambil menaruh buruannya. Baik Romo, ucap Wulan sembari berdiri dan berjalan ke arah timur menyelusuri jalanan perbukitan menuju perkampungan yang ada di bawah. Setelah meletakkan tombak dan busurnya serta anak panahnya, lelaki itu mendekati Arya dan duduk di sampingnya. Anak muda, ternyata kamu sudah sadar ya. Sesaat Ki Suta terdiam mengambil kendi tempat minum dari tanah liat yang ada di sampingnya guna meminum air putih. Anak muda, siapa namamu? Tanya Ki Suta sambil menatap tajam ke arah Arya. Arya hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Pasti kamu bukan dari wilayah sini. Apa kamu dari Pajajaran atau lebih jauh lagi? Kamu berasal dari seberang. Iya Ki, saya dari seberang, ucap Arya asal bicara. Sekarang banyak orang seberang yang datang berdagang ke sini. Mereka sudah menguasai pesisir utara Jawa bagian timur dan menyebarkan keyakinan mereka di sana. Ucap Ki Suta mencoba menceritakan kondisi di masa itu.
Anak muda, apa kamu ada kaitannya dengan orang-orang itu? Tidak, Ki. Saya tidak ada kaitannya dengan orang-orang itu. Syukurlah kalau begitu. Kemudian Ki Suta menceritakan semuanya tentang siapa dia sebenarnya. Ki Suta adalah seorang bekel Majapahit setelah perang saudara yang terjadi selama kurang lebih 2 tahun dan kekalahannya Majapahit Timur. Beliau dan para pengikutnya memutuskan mengasingkan diri ke wilayah Talun, menjauhkan diri dari semua politik yang terjadi, memilih menjadi petani sembari membesarkan putri semata wayangnya. Sesaat kemudian, Kula nuwun, monggo masuk. Ada apa Ki Bekel memanggil kami? Saya tadi di hutan mendapatkan tangkapan besar. Tolong kalian bantu mengurusinya ya. Baik, Ki. Kemudian rombongan pemuda itu menguliti babi hutan yang dibawa Ki Suta tadi. Sesaat datang Wulan yang berjalan sambil terengah-engah karena menaiki bukit menuju rumahnya. Capek ya Wulan? Tanya Arya sembari menghapus keringat di wajahnya dengan kain yang dia kenakan. Iya Kang Mas, terima kasih ya Kang Mas. Mereka melanjutkan obrolan yang tadi sempat terputus. Terlihat seorang pemuda menatap mereka. Sepertinya pemuda itu tidak suka akan kedatangan Arya dan Wulan. Sesaat kemudian, seorang pemuda mendekati Ki Suta. Ki Bekel sudah selesai nih. Bagus, kalian bawa daging-daging itu pulang. Sisanya bagikan ke warga yang lain. Jangan lupa. Baik Ki. Setelah menyerahkan daging babi hutan yang paling bagus dan empuk kepada Wulan, para pemuda itu pergi. Tak terasa malam kian larut. Di rumah itu hanya lampu kecil dari minyak sebagai alat penerangan. Entah kenapa Arya tidak bisa memejamkan mata. Mungkin karena dia belum bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungannya yang sekarang. Sampai Arya putuskan untuk berjalan keluar. Sampailah dia di teras rumah Ki Suta. Di kursi panjang yang terbuat dari bambu, Arya mencoba rebahkan dirinya. Terlihat bulan purnama yang sudah condong ke arah barat, pertanda waktu dini hari. Sambil merebahkan tubuhnya, pikiran Arya mulai bekerja, memikirkan ucapan Ki Suta tadi sore. Jika benar yang dikatakan Ki Suta, Arya sedang terdampar di masa lalu. Di masa-masa kemunduran Majapahit yang terjadi 1400 Masehi, di mana terjadi perang besar, yaitu perang saudara antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur, yang pernah Arya baca dalam kisah Minak Jinggo dan Damar Wulan. Dan di Pulau Sumatera, Kesultanan Pasai berdiri kokoh. Sedang di bawahnya Kerajaan Bahari, Sriwijaya mulai redup. Sedangkan di bagian barat Pulau Jawa masih terdapat Kerajaan Pajajaran yang terletak di pedalaman. Akan luluh lantak oleh gelombang pasang yang dibawa oleh para sunan. Tak butuh waktu lama, Majapahit akan digantikan oleh Demak Bintoro, di mana rajanya adalah putra dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit. Dan pada masa ini telah muncul seorang wali tersohor di Gresik yang disebut Kakek Bantal atau Sunan Gresik. Benar kata Ki Suta, lebih baik aku tidak ikut campur dengan urusan politik. Biarlah sejarah yang mengalir sebagaimana mestinya. Sesaat kemudian lamunan Arya buyar dengan datangnya Ki Suta. Kamu tidak tidur Arya? Tidak Ki, saya tidak bisa tidur, ucapnya sambil mencoba bangun dan kemudian duduk sambil bersandar di tiang saka rumah Ki Suta yang pas berada di belakangnya. Nah Arya, kamu memiliki bentuk fisik yang bagus. Sayang kalau tidak ditempa. Maksudnya apa Ki? Maukah Nak Arya belajar ilmu kanuragan? Tanya Ki Suta sambil menatapku tajam. Sesaat Arya diam menunduk sambil berpikir keras. Gimana Nak Arya?
Saya bersedia, Ki, tapi saya hanya sebatang kara serta tak memiliki apa-apa, Ki. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan Ki Suta? Kalau kamu ingin membalas budi kepada saya, jaga Wulandari, yaitu anak saya. Apa maksud Ki Suta? Iya nak, jadikanlah Wulandari istrimu. Apa Ki? Ucapnya dengan terkejut dengan permintaan Ki Suta. Nak Arya, saya sama seperti Nak Arya, tidak memiliki apa-apa, tetapi saya mempunyai Wulan yang harus saya jaga. Wulan adalah alasan saya harus bisa hidup sampai saat ini. Sekilas dari ucapan Ki Suta, Arya tahu bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Entah itu apa, yang jelas Ki Suta sedang dalam kondisi kurang baik. Nah Arya, saya sedang sekarat. 3 tahun yang lalu, setelah perang besar, saya berselisih dengan saudara seperguruan saya yang berujung pada pertarungan dan naas, sebuah pukulan yang mengenai dada saya. Setiap kali saya menggunakan tenaga dalam, terasa dada saya seperti terbakar, disusul muntah-muntah darah, Nak Arya. Ingin Arya sanggupi tawaran dari Ki Suta, namun di sisi lain Arya juga takut jika suatu waktu Arya harus kembali ke zamannya dan meninggalkan Wulandari sendiri di zaman ini. Sampai Arya mengambil keputusan. Baiklah Ki, saya bersedia menjadi murid Ki Suta. Sejenak Ki Suta terdiam, mencoba mencerna setiap ucapan Arya. Terima kasih Nak Arya, saya percayakan semuanya padamu. Setelah malam itu, Arya resmi menjadi murid Ki Suta, bekas bekel kerajaan Majapahit. Dia belajar dengan giat, segala arahan Ki Suta dilakukannya. Puasa dan bertapa menjadi makanan sehari-hari. 1 tahun telah berlalu. Terlihat dari jauh sebuah air terjun yang tinggi dengan arus airnya yang jatuh dari atas, menghasilkan suara yang keras menunjukkan betapa derasnya. Terlihat dari dekat sebuah batu besar menompang tubuh sosok pemuda yang terpejam sembari duduk bersila. Dia sedang menantang derasnya air yang terjatuh dari atas. Sosok itu adalah Arya yang sedang menempa tubuhnya. Sampai suara teriakan gadis terdengar memanggilnya. Kang Mas Arya. Suara teriakan Wulandari yang memanggil namanya. Seketika Arya membuka mata dan meloncat di udara dan mendarat sempurna di depan Wulandari. Kang Mas, ucap Wulandari sembari memeluk tubuh kekar Arya. Arya sekarang berbeda dengan Arya yang sebelumnya. Tubuhnya tinggi yang dulu telah dihiasi oleh otot-otot yang keras. Rambut indahnya yang dulu sekarang semakin indah karena memanjang. Sebuah kalung permata biru yang melingkar di lehernya membuat lebih berwibawa. Arya yang sekarang, Arya yang mampu memikat hati setiap wanita yang mengenalnya. Seorang putri akan rela meninggalkan istananya demi mendapatkan hati seorang Arya. Iya nih Mas, ada apa? Kang Mas dipanggil Romo itu. Ada apa guru memanggilku? Entah Kang Mas, mungkin Romo ingin Kang Mas segera mengawiniku, kata Wulandari sembari melempar senyum nakalnya dan kemudian memercikan air sungai ke muka Arya. Kemudian berlari kecil di sungai yang dangkal. Arya tangkap Wulandari dari arah belakang dan mereka jatuhkan tubuh ke dalam air yang tidak terlalu dalam, sembari berguling-guling dan tertawa kecil karena bahagia. Terasa tubuh hangat Wulandari menempel di tubuhnya. Sesaat mereka yang saling melempar pandangan. Terasa dinginnya air sungai menjadi lebih hangat oleh nafsu mereka yang bergejolak serta gairah mereka. Sesaat kemudian mereka memutuskan untuk pulang, menelusuri jalan setapak yang penuh dengan semak dan pepohonan. Sampai mereka di bawah bukit tempat penduduk bermukim. Terlihat Wulandari yang kelelahan.
Kang Mas istirahat dulu, Wulan capek. Ucapnya sembari menyenderkan tubuhnya di sebuah batang pohon. Sebuah tangga menunggu mereka, berjumlah ratusan bahkan ribuan anak tangga yang harus mereka lewati agar sampai ke rumah Ki Suta. Tanpa basa-basi, Arya langsung raih tubuh Wulandari yang kelelahan itu. Dia angkat Wulandari dalam gendongan. Segera Arya berlari melewati setiap anak tangga, hingga wajah mereka saling berdekatan, sampai sebuah ciuman hadiah dari Wulandari seolah-olah menambah tenaganya, membuatnya berlari secepat angin sampai ke tempat Ki Suta. Nampak dari jauh rumah Ki Suta berada, tapi ada pemandangan yang tidak biasa. Beberapa pemuda berbaju putih sedang berjaga di luar rumah. Di pinggang mereka sebuah pedang besar menggantung, pedang yang siap membelah siapa saja yang mencari gara-gara. Arya mengikuti langkah Wulandari. Gadis itu mengenal baik mereka. Sampailah Arya dan Wulandari di depan pintu. Kula nuwun. Monggo masuk, Nak. Disusul Arya yang berjalan ke dalam rumah Ki Suta. Sekilas terlihat sosok pria yang belum ditemuinya sedang duduk mengobrol dengan gurunya. Mari duduk di sini, Nduk. Ger. Pria parubaya itu kemudian berdiri, berjalan ke arah Arya, menatap tajam mata Arya, kemudian berputar mengamati setiap detail tubuh pemuda itu. Raga yang bagus. Tiba-tiba sebuah tendangan lurus mengarah kepada Arya. Untung Arya sigap menangkisnya dengan kedua lengan, membuatnya harus mundur beberapa langkah. Aku ingin membunuhmu. Mendengar pernyataan dari laki-laki itu, Arya segera melangkah mundur menuju ke halaman yang menurutnya cukup luas, diikuti oleh lelaki itu. Perlahan Arya membuka kuda-kuda, dilangkahkan satu kakinya ke depan dan tangannya dalam posisi siap menerima serangan. Disusul oleh pria di depannya dengan melakukan serangan yang berupa tendangan terbang. Dengan sigap, Arya menghindar, menjatuhkan tubuhnya ke kanan. Arya berusaha bangkit dengan keep up. Tapi naas, dari belakang sebuah tendangan samping mengarah ke kepalanya. Tak sempat ia menghindar, hanya dengan mengangkat tangan kirinya untuk menangkis, mengurangi sebuah efek benturan di kepala, membuatnya terpental dan terguling ke kanan. Apa cuma itu kemampuanmu? Kata laki-laki itu melempar ledekan. Segera Arya bangkit, dipasang kuda-kuda lagi. Dari gerakannya, sepertinya Arya melakukan serangan balasan. Sepertinya lelaki itu bisa melihat maksud Arya. Sambil tersenyum, lelaki itu berlari dengan cepat, kemudian meloncat dan mengarahkan tinjunya, dengan maksud mendahului Arya memberi serangan. Tanpa diduga, Arya menghindar dan melakukan tendangan dari samping yang mengenai punggung laki-laki itu. Sebuah gerakan tipuan yang dipasang ternyata berhasil mengecoh lawannya. Baru ia mulai mencoba bangkit dan berbalik, sebuah tendangan sapuan berhasil membuatnya tersungkur lagi. Segera Arya menindih dada pria itu dengan lututnya, sembari mempersiapkan pukulan terakhirnya. Cukup Arya, cukup. Kata Ki Suta menghentikan Arya. Segera Arya melepaskan pria itu. Hebat kamu Arya. Luar biasa kamu Arya. Katanya sambil mencoba berdiri dan membersihkan tubuhnya. Kamu pantas menjadi murid Ki Suta. Maksud Kisanak apa? Tadi aku hanya mengujimu Arya. Perkenalkan, nama aku adalah Supala. Ucap lelaki yang tak lain adalah Ki Supala, saudara seperguruan Ki Suta. Sambil berbincang-bincang, mereka berjalan ke dalam rumah. Bagaimana Ki Supala? Apa kamu sudah merasakan betapa kuatnya hantaman Arya muridku? Tanya Ki Suta sambil tertawa bahagia. Sudah, aku sudah kapok. Ucap Ki Supala sambil tertawa. Arya, kemarilah nak. Segera Arya mendekat sambil membungkuk. Setelah nanti malam, kamu akan resmi menjadi murid Padepokan Sekar Buana.
Malam itu tepatnya di tengah malam, di bawah siraman sinar rembulan purnama, acara ruatan digelar di halaman Kisuta. Ratusan obor dipasang membentuk lingkaran. Terlihat Arya yang telanjang hanya selembar kain yang melingkar di pinggul guna menutupi kemaluannya. Dia mengambil posisi duduk bersila sambil memejamkan mata. Tampak Kisuta dan Kisupala yang berdiri di sampingnya. Sesaat, sebuah rapalan mantra dalam bahasa Sangsakerta diucapkan. Tubuh Arya bergetar seperti ada sesuatu energi yang mulai masuk dan mengaliri ke dalam raganya. Ritual itu ditutup dengan Kisupala yang memandikan tubuh Arya dengan air kembang 7 rupa. Arya muridku, kau telah suci kembali seperti bayi. Kau telah lahir kembali, nak Arya, sebagai Arya Binangun. Suara ayam berkokok memecah keheningan di Dukuh Talun, disusul cahaya sang fajar dari timur. Terlihat orang-orang keluar dari sebuah pura setelah mereka mengheningkan cipta. Sembahyang pagi guna memuja Sang Hyang Widi. Sesaat kemudian mereka telah memenuhi rumah Kisuta. Terlihat hidangan telah tersaji. Sebuah acara genduri yang digelar di rumah Kisuta. Acara yang melambangkan puji syukur atas berkah Sang Hyang Widi atas kelahiran Arya Binangun. Sejenak, Pinandita desa membacakan mantra, sebuah doa kepada Sang Pencipta. Disusul acara makan bersama, menikmati hidangan yang tersaji di hadapan mereka. Terlihat Arya Binangun yang sedang duduk di samping gurunya, Kisuta juga Kisupala. Mari kita nikmati makanan ini, ucap Kisuta mempersilahkan. Baik, Ki, ucap Kisupala sambil tersenyum bahagia. Sembari menikmati hidangan, mereka berbincang. Sebuah kalimat pembuka terlontar dari mulut Kisupala. Arya, sebenarnya dari mana asalmu? Dari sini, Ki, saya dari Talun, ucap Arya sambil mengambil lauk untuk melengkapi makanannya. Maksudku, tanah kelahiranmu, Arya, ucap Kisupala sambil melempar pandangan ke arah Arya. Sesaat Arya melihat Kisuta, terlihat di wajahnya rasa penasaran menunggu Arya menjawab pertanyaan dari Kisupala. Saya berasal dari seberang, Ki, ucapnya sembari berusaha tak menghiraukan Kisupala. Ada di sebelah mana? Tanya Kisupala mencoba memastikan. Di sana, Ki, di sebelah sana, ucapnya sembarangan sambil menunjuk ke arah barat laut. Ya sudah, kalau kamu tidak mau memberitahu. Kisupala sepertinya mulai lelah mencari jawaban. Setelah genduri selesai, para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Sedang beberapa wanita termasuk Wulandari sibuk mondar-mandir membersihkan sisa-sisa acara itu. Sesaat Arya melihat gadis itu memainkan matanya untuk menggodanya. Gadis itu sungguh berani. Sampai Kisuta mulai angkat bicara. Ki, bagaimana keadaan Mahaguru, Sang Argawisesa, dan perguruan Sekar Buana? Sedang melakukan tapa berata di Gunung Lawu, Ki. Sedangkan perguruan Sekar Buana sekarang dipegang oleh Dimas Rapanca, ucap Kisupala. Sesaat itu Kisupala terdiam. Kemudian dia memanggil seorang muridnya. Ngger, bawakan itu kemari, ucap Kisupala sembari menunjuk ke arah benda yang dibawa pemuda itu. Pemuda itu menyerahkan benda, kemudian kembali ke tempat duduknya semula. Sebuah benda yang tak terlalu panjang dibungkus dengan kain putih dan diikat kencang oleh 3 buah tali. Sepertinya itu adalah sebuah senjata atau pusaka, terlihat dari cara Kisupala memperlakukannya. Beberapa bulan yang lalu, aku bertemu dengan Mahaguru Argawisesa dalam mimpi yang memberi wangsit kepadaku untuk mengambil pusaka di hutan larangan dan mengantarnya kemari guna memberikannya kepada Arya Binangun,
ucap Kisupala sembari menyerahkan pusaka itu kepada Arya Binangun. Sesaat Arya lihat dan raba-raba pusaka itu, terasa seperti berbentuk pedang. Sebuah pedang yang sedang tersarung di kerangkangnya. "Buka Arya, aku juga mau melihatnya." Setelah memberi hormat kepada benda itu, Arya segera buka perlahan-lahan dan benar saja, sesuai dugaannya, sebuah pedang pendek, pedang lauk dengan sarung yang berbentuk dari tanduk kerbau. Sedangkan gagangnya terbuat dari galeh kayu, entah kayu apa, yang jelas warna hitam pekat dan kerasnya menunjukkan itu galeh kayu yang tak biasa. Gagang pedang yang kokoh dipandu motif seekor ular dan memakai mahkota di kepalanya. Segera Arya tarik keluarkan pedang itu dari sarungnya. Pedang itu terbuat dari besi hitam, bahannya yang biasa digunakan untuk membuat keris. Pedang dengan aura yang mematikan, aura pembunuh yang kuat. Sejenak Arya tertarik dengan perasaan pedang itu hingga Kisupala yang menyadarkannya. "Arya Binangun, Mahaguru Argawisesa percaya padamu dapat menjaga dan menggunakan pedang itu dengan baik." "Memang dari mana Ki asal pedang ini Ki?" "Pedang itu dibuat saat masa Mataram kuno oleh sang empu dari Wangsa Sailendra. Berkali-kali digunakan satria mulai dari zaman Panjalu, Singosari, dan terakhir digunakan oleh Panglima Ronggolawe." Ucap Kisuta menjelaskan nasab pedang itu, sebuah riwayat yang membuat jantung Arya berdetak, mengagumi pedang yang sedang ada di tangannya itu. Terlintas diingatannya sosok Raden Arya Ranggalawe, kesatria yang sakti mandraguna yang atas siasatnya berhasil mengalahkan Jaya Katawang, Adipati Gelang Geleng, serta memukul mundur bangsa Mongol pergi dari tanah Jawa, yang keturunannya sekarang menguasai tanah Tuban serta wilayah sekitarnya. Dan sebentar lagi seorang kesatria sekaligus ulama akan lahir dari garis keturunan Raden Arya Ranggalawe, seorang sunan yang disebut dengan Sunan Kalijaga. Seharusnya Ronggolawe hidup beberapa ratus tahun yang lalu. "Apa nama pedang ini Ki? Sepertinya ini benar-benar benda pusaka Ki." "Itu namanya pedang Sambernyowo," ucap Kisupala sambil menatap tajam kepada Arya pegang pedang itu. "Sambernyowo Ki? Namanya mengerikan sekali," ucap Arya kepada Kisupala. "Kabarnya pedang Sambernyowo sesekali ditarik dari sarungnya akan meminta tumbal beberapa nyawa. Apa benar itu Kisupala?" Kisuta sembari melihat Kisupala. "Tergantung. Kalau ditarik untuk memotong buah, tumbalnya ya hanya makanan," ucap Kisupala bercanda. Waktu berjalan dengan cepat, tak terasa matahari bergulir tenggelam ke arah barat. Sekarang cahaya terang Sang Hyang Surya telah digantikan oleh sinar redup Sang Hyang Chandra. Dalam redupan cahaya malam yang disinari, seorang pemuda yang gagah perkasa mengayunkan pedang pusakanya ke kiri ke kanan sesaat gerakan tusukan diteruskan. Tangkisan yang dikombinasikan dengan langkah pendeknya membentuk tarian pedang, indah bagi yang melihat, tapi petaka bagi yang merasakannya. Sampai datang 4 orang yang mencoba menyerang hampir bersamaan. Dengan pedang di tangan dan gerak gesitnya, dia menangkis setiap serangan. Sesaat suara pedang bertemu seperti membentuk irama. Pedang itu terdengar teratur tapi mengerikan. Sampai sebuah tebasan jarak jauh dikeluarkan disusul sebuah teriakan. "Sambernyowo!" Disusul energi yang keluar dari pedang membentuk sabetan bulan sabit. Dan disusul lawan-lawannya yang mencoba menangkis dengan pedang di tangannya. Seketika pedang patah menjadi 2. Dan disusul mereka yang terpental ke belakang. Sampai suara Kisupala terdengar. "Cukup Arya, cukup.
Ucapnya sambil mendekati 4 pemuda yang tersungkur di tanah. "Kalian tidak apa-apa?" Sembari memeriksa keadaan para pemuda itu. "Kami baik-baik saja, Ki." Ucap salah satu pemuda yang ternyata adalah murid Ki Supala. Kemudian Ki Suta melangkahkan kakinya berjalan mendekati mereka. "Sampai di sini saja latihannya. Lain waktu kita lanjutkan kembali," ucap Ki Suta sambil melihat ke arah Arya dan yang lainnya. Malam kian larut, cahaya terlihat dari lampu minyak yang mulai meredup. Sesaat dia lihat Ki Suta dan Ki Supala tertidur di lantai beralaskan tikar. Di dalam rumahnya, Wulandari sedang tidur di kamarnya. Sesaat Arya ayunkan langkah kakinya keluar rumah. Di dalam remang-remang cahaya lampu obor diarahkan sepasang mata ke arah Sang Hyang Chandra, dewa bulan yang sedang menunjukkan keindahannya lewat cahaya putih bulan purnama. Sang Hyang Surya mulai terlihat menyirami dunia dengan siraman cahaya kekuningan. Sementara dari Dukuh Talun, Wulandari sedang berjalan meninggalkan kediamannya. Terlihat dia hendak pergi ke sungai. Jelas dari ranjang berisi kain kotor yang sedang dibawa Wulandari di pinggulnya. Sementara Arya Binangun berjalan di belakang sampai suara Ki Suta yang menarik perhatiannya. "Arya, mau kemana kamu, nak?" tanya Ki Suta kepada muridnya. "Arya mau mengantarkan Wulandari ke sungai, Ki," jawab Arya kepada gurunya. "Oh ya sudah, hati-hati. Jaga Wulan baik-baik," ucap Ki Suta sembari tersenyum bahagia. "Baik, Ki, saya akan menjaga Wulan dengan sebaik-baiknya," jawab Arya sembari menyusul Wulandari yang sudah berangkat duluan. Sesaat kemudian Arya telah berhasil mengejarnya. Sampai Wulandari yang menyadari kehadiran Arya di belakangnya, segera ia menoleh ke belakang. Sebuah senyum keluar dari pemuda itu. "Mas kemana? Kok lama banget sih?" "Tadi aku ketemu Romo Wulan," ucap Arya sambil menatap wajah cantik kekasihnya. "Oh, ya udah." "Kenapa kok cuman oh ya udah?" ucap Arya sembari memukul pantat Wulandari, kemudian berlari kecil meninggalkan gadis itu sembari melempar senyum bahagia. "Kang Mas," ucap Wulandari dari sembari mengangkat kain jaritnya sedikit guna berlari mengejar Arya. Sesaat mereka bermain kejar-kejaran sambil terkadang-kadang tertawa bersama. Sekilas yang melihat akan tahu bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata mengawasi dari semak-semak pepohonan. Tak terasa mereka sudah sampai di pinggiran sungai. Nampak para wanita sedang melakukan aktivitas di sungai itu. Sebagian dari mereka sedang mandi, sebagian lagi sedang mencuci. "Sudah, Kang Mas Arya di sini aja, jangan lihat." "Lah, kenapa memangnya Wulan?" "Ya tidak sopan lah pria melihat gadis yang lagi mandi," kata Wulandari. "Kang Mas nurut aja sama kamu," ucap Arya sembari tersenyum. "Kang Mas tunggu di sana aja ya, jangan ngintip. Awas kalau ngintip ya," ucap Wulandari sembari menunjuk pohon besar yang terletak agak jauh dari sungai. Segera Arya meninggalkan gadis itu. Sesaat dari kejauhan, Arya melihat Wulandari yang sedang mencuci baju. Sekarang sungai tak seramai sebelumnya, tinggal beberapa wanita saja. Sebagian besar telah selesai dan kembali pulang. "Kenapa ya kalau wanita mandi itu terasa lama sekali?" ucap Arya dalam hati. Sampai seekor ayam hutan hijau menarik perhatiannya. Segera ia berlari guna mengejar dan menangkap ayam itu. "Wulan, kami sudah selesai. Kami mau pulang dulu ya," kata seorang wanita yang ada di sungai itu. "Iya, tidak apa-apa. Kalian duluan saja. Kan ada Mas Arya yang jaga Wulan," ucapnya sambil tersenyum. Kemudian wanita itu pergi bersama temannya, meninggalkan Wulan sendiri di sungai. Tanpa Wulan sadari, beberapa pasang mata terus mengawasi dia yang sedang mandi.
Sesaat setelah selesai, bergegas dia menuju ke arah pohon besar itu, di mana tempat ia menyuruh Arya menunggu. Kang Mas, Wulan sudah selesai nih. Sampai sosok pemuda terlihat mendekati Wulandari dari belakang. Segera Wulan menoleh. Kang Mas, Wulandari tidak meneruskan ucapannya setelah dia tahu pria itu bukan Arya Binangun. Terlihat dari mata si pria yang menatap tajam gadis itu, disertai sebuah senyuman mesum tersirat di wajahnya, seolah-olah memberitahu bahwa sebuah niat buruk akan segera diwujudkan dalam bentuk perbuatan buruk. Sumani, kenapa kamu kesini? Tanya Wulan sembari melangkah mundur kemudian berbalik guna meninggalkan tempat itu. Seketika langkahnya terhentikan oleh dua orang pemuda yang menyegatnya. Segera mereka meraih tangan Wulandari kemudian menjatuhkan tubuh cantiknya.